Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Salsabila. Di sini saya bersama dengan 4 teman saya, yaitu Tias Isnawati Dewi, Vena Pratiwi, Alfrida Nabila, dan Dwi Septiani Andini dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Jadi di sini kami akan memaparkan presentasi mengenai Mergers and Acquisition untuk melengkapi penugasan mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Jadi nanti di pemaparan presentasi ini kami akan menyampaikan sedikit analisis mengenai terkait dengan merger Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, langsung saja pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan merger BSI itu sendiri. Jadi pada awal tahun 2021 kemarin, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Februari, itu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah resmi melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, menurut Khairul Anwar dari Kompas.com, operasional cabang, layanan, dan produk Bank Syariah Indonesia ini akan terintegrasi seluruhnya pada tanggal 1 November tahun 2021 mendatang. Nah, pihak yang memegang saham pengendali pada merger ini adalah Bank Syariah Mandiri dengan BNI Syariah dan BRI Syariah itu sebagai pihak yang menerima penggabungannya atau merger. Dilakukannya merger ini itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional di bidang keuangan syariah serta meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Lalu ini outline yang akan kami sampaikan pada pemaparan presentasi ini. Yang pertama itu ada dasar pertimbangan merger, lalu ada jenis merger, lalu ada hostile versus friendly takeover, selanjutnya ada tingkat aktivitas merger, ada analisis merger, dampak merger, dan yang terakhir ada prospek di masa depan. Langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu dasar pertimbangan untuk merger. Jadi menurut Brigham dan Houston, terdapat 6 dasar pertimbangan untuk melakukan merger, yaitu ada sinergi, diversifikasi, pembelian aset di bawah biaya penggantiannya, pertimbangan pajak, dorongan personal manager, serta yang terakhir ada backup value. Langsung saja ke dasar pertimbangan yang pertama, itu terkait dengan sinergi. Jadi sinergi sendiri itu merupakan kondisi yang tercipta dari hasil penggabungan dua entitas bisnis, di mana nilai hasil penggabungannya itu nantinya akan menjadi lebih besar dari total nilai sebelum penggabungan. Nah, menurut Kompas TV tahun 2020, per Juni 2020, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah itu masing-masing memiliki aset sebesar 114,4 triliun, 50,78 triliun, dan 49,6 triliun. Nah, diperkirakan aset perusahaan ini setelah merger akan menjadi sebesar 220 sampai dengan 224 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa merger ketiga bank tersebut itu menghasilkan sinergi berupa peningkatan total aset sebelum dan sesudah merger. Selanjutnya, dasar pertimbangan untuk merger yang kedua itu ada diversifikasi. Terkait dengan diversifikasi dari sisi manajer, merger itu menghasilkan manfaat diversifikasi. Misalnya penggabungan keunggulan yang dimiliki perusahaan A dengan keunggulan yang dimiliki perusahaan B itu dianggap dapat membantu menstabilkan pendapatan perusahaan sehingga menguntungkan pemiliknya. Stabilisasi pendapatan yang tercipta ini nantinya akan menguntungkan bagi karyawan, pemasok, dan pelanggan. Namun dari sudut pandang pemegang saham, nilai diversifikasi ini kurang pasti manfaatnya. Hal ini dikarenakan pemegang saham itu tetap bisa memegang saham perusahaan A dan perusahaan B secara terpisah. Jadi penggabungan keduanya itu tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada pemegang saham. Manfaat diversifikasi pada merger yang dilakukan oleh ketiga bank syariah ini tuh tidak terlihat secara langsung pada produk yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan ketiganya itu bergerak di lini bisnis yang sama dan menghasilkan produk yang sama. Menurut Ganjaran, Via Sahara, dan Lumanau tahun 2020, Bank Syariah Mandiri itu memiliki keunggulan pada sistem kerja dan profesionalitas. Selanjutnya, BNI Syariah itu memiliki keunggulan pada kemampuan berinovasi. Sedangkan BRI Syariah itu memiliki keunggulan pada pemahaman kondisi lokal dan regional. Nah, oleh karena itu diversifikasi pada merger ini dapat terlihat pada sistem dan kinerja masing-masing perusahaan, di mana hal ini juga dapat mendukung stabilitas pendapatan perusahaan setelah proses merger. Selanjutnya, dasar pertimbangan yang ketiga itu terkait dengan pembelian aset di bawah biaya penggantiannya atau replacement cost. Jadi merger itu dapat menjadi alternatif perusahaan terkait dengan replacement cost atau biaya penggantian. Misalnya, biaya yang dikeluarkan untuk membuat sendiri sumber bahan baku akan lebih besar dibandingkan jika perusahaan melakukan merger dengan pemasok bahan baku yang sudah ada. Nah, menurut Wiono via Parwati 2021, merger Bank Syariah Indonesia ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan dan meningkatkan value bagi pemegang saham. Selain itu, ketiga bank tersebut seperti yang tadi telah saya jelaskan, ini memiliki produk dan layanan yang sama, sehingga merger BSI ini memiliki tujuan yang tidak terkait dengan biaya penggantian atau replacement cost. Nah, selain ketiga faktor tadi, tidak menutup kemungkinan merger bank syariah ini didasari oleh faktor lainnya seperti pertimbangan pajak, dorongan personal manager, dan backup value. Jadi, dasar pertimbangan untuk merger terkait dengan pertimbangan pajak ini
Karena merger itu juga dapat memberikan manfaat pajak. Misalnya perusahaan yang dikenai pajak tinggi sesuai dengan profit yang dihasilkannya, itu dapat mengakuisisi perusahaan yang memiliki kerugian pajak terakumulasi yang besar. Nah, sehingga nantinya memungkinkan perusahaan untuk mengubah kerugian itu menjadi penghematan pajak. Selain itu, merger ini juga dapat berfungsi sebagai cara untuk meminimalkan pajak saat perusahaan itu memiliki kelebihan kas. Hal ini tentunya dapat menjadi alasan bagi ketiga bank syariah ini untuk melakukan merger karena dilihat dari kondisi keuangan perusahaan yang berbeda-beda, yang dilihat dari perbedaan rasio keuangan masing-masing perusahaan. Selanjutnya dasar pertimbangan yang kelima itu mengenai dorongan personal manager. Nah, dorongan personal manager ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan merger. Jadi tidak jarang keputusan bisnis itu lebih didasarkan pada motivasi pribadi manajer daripada dari hasil analisis ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa para pemimpin bisnis itu menyukai kekuasaan yang bisa didapatkan dari perusahaan besar. Selain itu semakin besar perusahaan juga kan menawarkan gaji yang lebih besar pula kepada manajer puncaknya. Namun merger ini juga berpotensi menyebabkan pengambil alihan sehingga posisi beberapa manajer itu bisa terancam mengalami pergeseran. Nah, hal ini mempengaruhi manajer dalam mengambil keputusan terkait diterima atau tidaknya penawaran merger. Oleh karena itu, ego juga memainkan peran penting dalam banyak keputusan merger. Selanjutnya, terkait dengan dasar pertimbangan terakhir, yaitu terkait dengan break-up value. Jadi break-up value itu merupakan nilai individu perusahaan jika dijual secara terpisah. Jika nilai ini lebih tinggi dari nilai pasar perusahaan saat ini atau dari current market value, perusahaan ini dapat diakuisisi pada current market value atau bahkan di atas current market value, sehingga nantinya kemudian ketika perusahaan tersebut dijual itu akan menghasilkan keuntungan yang besar. Selanjutnya, masuk ke bagian 2 terkait dengan jenis merger. Jadi terdapat 4 macam merger, yaitu ada merger horizontal, merger vertikal, merger kongenerik, dan merger konglomerat. Yang pertama terkait dengan merger horizontal itu merupakan kombinasi dari dua perusahaan yang menghasilkan jenis barang atau jasa yang sama. Selanjutnya merger vertikal itu penggabungan antara perusahaan dan salah satu pemasok atau pelanggannya. Merger kongenerik itu penggabungan perusahaan dalam industri umum yang sama, tetapi tidak ada hubungan pelanggan dan pemasok. Dan yang terakhir ada merger konglomerat, yaitu penggabungan perusahaan di industri yang sama sekali berbeda. Nah, dikarenakan BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah itu berada di dalam industri yang sama, melakukan operasi bisnis yang sama, dan menawarkan jenis produk yang sama, maka merger yang dilakukan oleh ketiga bank tersebut termasuk jenis merger horizontal. Selanjutnya masuk ke bagian yang ketiga, terkait dengan hostile versus friendly takeover. Jadi ada catatan di sini bahwa acquiring company atau perusahaan akuisisi itu merupakan pihak perusahaan yang berusaha mengakuisisi perusahaan lain. Sedangkan target company atau perusahaan target itu merupakan perusahaan yang diakuisisi oleh perusahaan lain. Nah, perusahaan target di sini itu dapat menanggapi penawaran merger dari perusahaan akuisisi sebagai friendly merger atau hostile merger. Yang pertama, friendly merger itu merupakan merger yang persyaratannya disetujui oleh manajemen perusahaan target. Jadi penawaran mergernya itu diterima. Sedangkan hostile merger itu merupakan merger di mana manajemen perusahaan target menolak untuk diakuisisi. Nah, pada proses merger Bank Syariah Indonesia, BNI Syariah dan BRI Syariah itu menjadi pihak yang menerima penggabungan. Dikarenakan keduanya menerima tawaran penggabungan tersebut, maka proses merger Bank Syariah Indonesia melalui proses friendly merger. Selanjutnya masuk ke bagian 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tingkatan aktivitas merger. Saat ini, merger yang dilakukan perusahaan bersifat lebih strategis, dengan penggabungan perusahaan untuk memperoleh skala ekonomis dan cakupan ekonomis, sehingga dapat bersaing di dunia perekonomian. Merger perusahaan saat ini kebanyakan berasal dari bidang industri keuangan, penerbangan, keamanan, media, komputer, telekomunikasi, dan layanan kesehatan, karena adanya perubahan struktural dan kompetisi yang lebih intens. Merger BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, ini termasuk dalam bidang industri keuangan ekonomi syariah. BSI juga merupakan rencana strategis pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi syariah di Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Nah, sebelum merger, sistem ekonomi syariah di Indonesia ini masih tertinggal dari negara-negara lain seperti Malaysia, Bahrain, Kuwait, Brunei, dan Arab Saudi, karena kemampuan bank syariah di Indonesia untuk mendapatkan pendanaan ini masih sangat terbatas. Namun, dengan adanya merger bank syariah ini, BSI akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia. BSI akan menjadi bank syariah yang mengikuti modernisasi perkembangan zaman dan akan kuat secara teknologi digital karena BSI ini akan memiliki 1.200 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, 1.700 jaringan ATM, dan didukung oleh
20.000 karyawan yang berpengalaman. Hal ini akan lebih dimaksimalkan lagi untuk menghadirkan layanan dan solusi keuangan syariah yang lengkap, modern, dan inovatif. Selain itu, BSI juga akan meranah ke beberapa segmen. Yang pertama yaitu segmen UMKM dan mikro. BSI akan terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha melalui produk dan layanan keuangan syariah. Kemudian yang kedua di segmen konsumer dan retail, dengan didukung kualitas layanan banking dan layanan prima, BSI memiliki beragam solusi keuangan dalam ekosistem Islami. Kemudian yang ketiga itu segmen korporasi dan wholesale. BSI akan masuk ke dalam sektor-sektor industri yang selama ini belum secara maksimal digarap oleh perbankan syariah. BSI juga akan turut membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berskala menengah hingga besar dan sejalan dengan rencana pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta menyasar investor global dengan produk-produk syariah yang lebih kompetitif dan inovatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vena. Oke, saya Vena Pratiwi akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai merger analysis. Beberapa metode digunakan untuk menilai perusahaan target, di antaranya ada discounted cash flow approach, ada NPF atau net performing financing, kemudian ada capital adequacy ratio, CAR, kemudian ada market multiple method. Yang kedua yaitu setting BID price. Ini apabila tidak terdapat sinergi, maksimum harga BID adalah sama dengan nilai saat ini dari perusahaan target. Kemudian yang ketiga ada post merger control, merupakan proses kontrol antara perusahaan yang baru diakuisisi dengan perusahaan pengakuisisi. Prosesnya itu diatur, direncanakan, dan dimonitor. Kemudian analisis merger pada kasus. Ini dari tesis yang berjudul Analisis Penilaian Bisnis Bank Syariah dalam Rangka Rencana Merger Menjadi Bank Syariah BUMN oleh Khulifah Ahmizia pada bagian abstraksi, jelaskan bahwa berdasarkan penilaian dengan metode DCF FCFE diperoleh hasil nilai perusahaan Bank Syariah Mandiri sebesar 8,99 triliun rupiah, kemudian BRI Syariah 3,23 triliun rupiah, dan BNI Syariah sebesar 3,8 triliun rupiah. Kemudian terdapat nilai PBV BSM, BRI Syariah, BNI Syariah dalam kondisi moderat ditunjukkan pada share screen ini. Kemudian ada penilaian perusahaan bank merger menggunakan metode DCF, FCFE dalam skenario moderat. Ini juga yang tertera seperti di slide. PBV bank merger bernilai wajar dan berada di atas rata-rata industri perbankan. Kemudian ini ada NPF dan juga CAR, BRI Syariah, BNI Syariah, dan juga BSM pada tahun 2017 sampai 2020. Dan itu ada sumbernya dari Annual Report PT BNI Syariah, BNI Syariah, dan juga PT BSM dari 2017 sampai 2020. Kemudian analisis merger pada kasus selanjutnya yaitu terdapat pada yang pertama itu Bank Mandiri memiliki saham BRIS sebesar 51,2%, kemudian PT Bank Negara Indonesia bersero TBK ini 25%, BRI menjadi 17,4%. Ini tindakan merger 3 bank syariah BUMN tersebut dinilai bisa meningkatkan daya saing keuangan syariah di era digital. Kemudian yang kedua, berdasarkan perhitungan kinerja bank syariah per semester 1 tahun 2020, total aset bank syariah hasil merger bisa mencapai 214,6 triliun dan modal intinya lebih dari 20,4 triliun rupiah. Kemudian dengan nilai aset serta modal inti tersebut, maka bank syariah hasil merger akan masuk jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Selain itu juga masuk ke 10 besar dunia dari segi kapitalisasi pasar. Kemudian selama tahun 2020 ini ada peningkatan pembiayaan di segmen retail oleh BRI Syariah, kemudian pada BNI Syariah dan juga Bank Mandiri Syariah, ini terdapat kenaikan laba bersih. Secara keseluruhan, ketiga bank yang akan dimerger tersebut memiliki total aset sekitar 40% dari total seluruh bank syariah di Indonesia. Merger bank syariah BUMN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perbankan syariah. Selain itu tentunya memberikan dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia. Perkenalkan, saya Tias Isnawati Dewi dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi. Jadi pada bagian ini saya akan membicarakan mengenai dampak dari merger ketiga bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Yang pertama, dengan adanya merger yang cukup besar ini, maka hal ini akan menyebabkan terkumpulnya aset yang cukup banyak.
yaitu dengan proyeksi sebesar sekitar 220-250 triliun pada tahun 2021. Pertambahan aset ini nantinya dapat diharapkan bisa mengatasi masalah permodalan yang biasa terjadi pada bank syariah. Dengan terselesaikan masalah permodalan ini, maka bank syariah nantinya dapat memberikan pelayanan yang lebih luas dalam upaya untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Adanya modal yang besar dari hasil peleburan ketiga bank ini juga mendorong bank syariah dalam memberikan pembiayaan yang lebih besar kepada masyarakat, sehingga nanti seharusnya pertumbuhan ekonomi pun juga dapat meningkat. Lalu, selain itu, adanya merger ini juga memberikan dampak, yaitu peningkatan di bidang pasar modal syariah. BRI Syariah sebagai entity survivor dari proses merger ini merupakan satu-satunya bank syariah yang telah berada dalam pasar modal syariah Indonesia. Nah, ketika informasi ini beredar, yaitu adanya merger dari bank syariah besar ini, masyarakat menanggapi dengan cukup bagus, sehingga hal inilah yang meningkatkan aktivitas ekonomi di bidang pasar modal syariah. Lalu yang terakhir adalah hasil dari peleburan ketiga bank ini juga berhasil menciptakan ekosistem yang halal. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, sehingga hal ini menunjukkan terdapat potensi yang cukup besar pada industri halal, sehingga dengan menciptakan ekosistem yang halal ini, maka diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional nantinya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya, Alfidia Nabila, akan menjelaskan bagian ketujuh, yaitu prospek di masa depan. Prospek yang pertama adalah Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Bermodalkan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Bank Syariah Indonesia tentunya mampu berkiprah untuk membangun perekonomian nasional dan menjadikan kebanggaan bangsa Indonesia di dunia internasional. Yang kedua, menjadi 10 besar bank syariah di dunia. Saat ini, BSI memiliki aset mencapai 240 triliun rupiah, menempatkan diri pada posisi bank dengan aset terbesar di posisi ke-7 di Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan BSI dapat menjadi salah satu dari 10 besar bank syariah di dunia. Pasalnya, Indonesia dengan negara penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar syariah dan bisnis halal yang besar, sehingga sangat berpotensi menjadi jajaran 10 bank syariah terbesar di dunia. Yang ketiga, berkontribusi dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs. Perbankan syariah memiliki keselarasan dengan Sustainable Development Goals yang merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh PBB dalam rangka mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Hal ini tercermin dari 5 perkara yang ada pada Makosid Syariah yang tentunya selaras dengan nilai-nilai pada SDGs. Di antaranya yaitu menjaga keimanan dan ketakwaan, keturunan, jiwa dan keselamatan, harta benda, serta pikiran. Yang keempat, memiliki daya tahan terhadap krisis. Sistem ekonomi syariah telah membuktikan diri sebagai sistem yang mampu bertahan dalam keadaan pandemi COVID-19 maupun ketika krisis moneter. Melalui sistem ekonomi yang lebih stabil, tahan banting, dan memegang prinsip kebermanfaatan yang berkelanjutan dan berkeadilan, ekonomi syariah memang telah menjelma menjadi primadona baru dan memiliki potensi untuk terus berkembang. Yang kelima, prospek saham bank bagus karena memiliki pasar yang luas. BSI telah membidik target investornya sehingga penawaran dapat terserap secara optimal. Investor yang berbasis syariah tidak bisa berinvestasi di bank konvensional sehingga pilihan mereka adalah berinvestasi di bank syariah. Dengan dana hasil IPO, BSI mampu melakukan ekspansi pembiayaan, jumlah jaringan kantor, serta mengembangkan teknologi informasi untuk mendorong pertumbuhan bisnisnya. Yang keenam, akan memiliki produk lengkap. Itu mulai dari UMKM, retail, dan wholesale dengan berbagai produk dan layanan yang handal. Untuk UMKM, BSI akan membangun pusat UMKM baik di kota-kota besar hingga kabupaten. Pembangunan sentral UMKM akan menjadi tempat pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro tersebut. Di sisi segmen retail, dengan adanya layanan bank syariah, BSI akan memberikan pengalaman perbankan berdasarkan digital, banking, kualitas layanan, dan produk yang melampaui ekspektasi dari nasabah. Misalnya, BSI akan fokus ke bisnis finance, emas, cicil emas, hingga komoditas lainnya. Pengembangan ekosistem Islami syariah seperti ekosistem haji, umroh, organisasi masyarakat, pendidikan, kesehatan juga akan dikembangkan. Sementara pada segmen wholesale, BSI akan menginisiasi sindikasi pembiayaan skala menengah dan menengah besar. BSI bersinergi dengan bank syariah lainnya untuk berpartisipasi.
BSI juga mendorong inovasi produk wholesale syariah dengan mengoptimalkan akad kas syariah, misalnya musyarakah dan mudarobah. Produk-produk syariah tersebut akan terus didorong pertumbuhannya baik di pasar lokal dan internasional, di mana manajemen BSI menjadikan produk-produk tersebut sebagai sarana bagi investor asing untuk mengakses infrastruktur domestik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.